Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik. Saudara, investasi terbesar pada sebuah daerah ternyata bukan hanya sekedar pembangunan gedung maupun infrastruktur, namun juga pembangunan sumber daya manusianya. Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui program sekolah gratis. Nah, program ini menjadi langkah strategis untuk terus membangun SDM unggul yang juga diharapkan dapat mendorong daya saing daerah dan juga menarik investasi yang lebih besar ke depannya nanti. Namun tentunya kita tahu bahwa pendidikan tidak bisa berjalan optimal tanpa adanya akses yang layak ataupun mumpuni. Lantas bagaimana dari pemerintah Provinsi Banten ini memastikan bahwa program sekolah gratis ini bisa tepat sasaran? Nah, kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Agit Hapsari hanya di Zona Inspirasi. Baik, sudah hadir bersama kita di studio untuk membahasnya, yakni Gubernur Banten, Bang Andra Soni. Apa kabar Bang Andra? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bang Andra langsung saja nih, sepertinya sudah 7 bulan ya menjabat sebagai Gubernur, hampir 7 bulan ya. Satu persatu PR besar di Provinsi Banten sudah di checklist nih. Nah, sekarang kita bahas mengenai Pergub 15 tahun 2025 mengenai program sekolah gratis. Mungkin bisa diceritakan nih latar belakangnya apa sih di balik Pergub ini, Bang? Ya, jadi saya 10 tahun terakhir itu menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. 2 periode, di periode kedua saya dipercaya menjadi ketua DPRD. Setiap tahun, karena saya dapilnya Tangerang, kita selalu berhadapan dengan harapan atau permohonan dari masyarakat terkait dengan anak-anaknya bisa sekolah di sekolah negeri. Karena sejak tahun 2017, sekolah negeri kami, SMK, SMA, dan SKH, itu telah gratis sekolah negeri, sehingga semua orang tua ingin anak-anaknya sekolah di sekolah negeri, bahkan sebagian ingin anaknya sekolah di sekolah negeri tertentu, unggulan gitu ya. Misalnya, Sedangkan sekolah negeri di Provinsi Banten jumlahnya belum sebanding dengan rasio jumlah calon peserta didik di tingkat SMA, SMK, SKH. Saya harus informasikan bahwa satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab daripada gubernur adalah satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan sekolah khusus. Maka kami harus terus memperbaiki banyak hal. Salah satu adalah partisipasi sekolah. Kemudian mengurangi angka putus sekolah. Dan juga meningkatkan lama sekolah. Dan kondisi ini setiap tahun kami hadapi banyak orang tua yang ingin anaknya sekolah-sekolah tertentu, atau sekedar diterima di sekolah negeri, itu sampai harus nyogok. Dan praktek-praktek itu terjadi ya, karena memang yang mau masuk banyak, tapi jumlah kelasnya terbatas, dan jumlah murid di dalam kelas juga harus dibatasi. Maka saat saya mendapat tugas untuk maju sebagai calon gubernur, salah satu yang saya tawarkan kepada masyarakat adalah sekolah gratis. Kemudian saya juga menawarkan program Bang Andra. Bang Andra ini adalah Bangun Jalan Desa Sejahtera. Nah, program sekolah gratis ini alhamdulillah diterima, direspon oleh masyarakat, dan setelah saya terpilih, hal pertama yang saya lakukan adalah menepati janji-janji tersebut. Dan kemudian cara menepatinya pertama adalah mengeluarkan pergub tadi, peraturan gubernur untuk melaksanakan program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKH swasta yang ada di Provinsi Banten. Dan tanggal 2 Mei, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kami mengumumkan kepada masyarakat dan kemudian menindaklanjuti dengan membangun kerjasama MOU dengan 814 sekolah swasta. Tiga satuan tadi, alhamdulillah di situ MOU-nya sudah disepakati. Ada beberapa sekolah yang memang sebenarnya sesuai dengan konsep gotong royong. Jadi bagi anak-anak keluarga mampu, ya mereka memilih sekolah terbaik dengan biaya pribadi. Nah, bagi anak-anak yang tidak mampu, yang tidak diterima di sekolah negeri, itu bisa melanjutkan di sekolah swasta terdekat dari rumahnya, dan yang merupakan peserta program sekolah gratis dan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, kita start mulai dari kelas 10 dulu. Jadi menarik ya bahwa program sekolah gratis ini bukan cuma mungkin didominasi oleh sekolah negeri aja, tapi juga sekolah swasta dan juga sekolah khusus ya Bang ya. Nah, ini berapa besar bantuannya kalau boleh tahu, dan juga siapa yang berhak, dan juga bagaimana syaratnya Bang? Jadi sekolah negeri itu sudah gratis di pemerintahan sebelumnya. Saya waktu itu ke DPR dan ketua DPR-nya. Ya. Jadi kita dukung ya.
Nah memang imbasnya sekolah negeri digratiskan itu, sekolah swasta sulit mendapatkan murid. Karena semuanya maunya Nah, masuk negeri aja. sedangkan kita sangat membutuhkan Mhm. sekolah ini. Nah bukan hanya sekedar masuk negeri, kadang-kadang kita melampaui juga ke batasan-batasan. Contoh kaitan dengan satu kelas hanya boleh 36 orang, kadang-kadang lebih dari 36 orang. Lebihnya itu juga kadang-kadang bisa hampir 40, 50 gitu. Dan di tahun ini alhamdulillah. Tantangannya apa? Tantangannya tentu di awal, pas waktu pendaftaran awal, waktu PPDB ya, yang kemudian berubah menjadi SPMB. Ya dulu penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi, ya kemudian murni berdasarkan jarak, kemudian berubah menjadi SPMB berdasarkan domisili. Alhamdulillah. Nah, saat sistem itu dimulai, Provinsi Banten sudah punya solusi. Yang tidak bisa diterima di sana, jangan memaksakan diri, apalagi sampai nyogok-nyogok. Karena apa? Sistem pendidikan kita akan rusak. Ya, dimulai dari itu. Maka, alhamdulillah, program ini kemudian akhirnya mampu atau diikuti oleh 65.000 lebih, ya, peserta didik baru. Dan sekitar 2.000 lebih itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah-sekolah swasta. Besarannya berapa gitu ya? Besarannya adalah sesuai dengan apa yang telah kita perhitungkan dan kemudian disepakati dengan pihak-pihak sekolah. Dan alhamdulillah kita bersepakat. Karena tentu ini karena melibatkan banyak peserta didik, di saat nanti maksimal di tahun ketiga ini pasti akan full. 3 kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi alhamdulillah dapat dukungan dari DPRD dan ini bisa berjalan di bulan Juni. Ya kurang lebih 4 bulan setelah saya dilantik. Ini kalau nggak salah saya baca untuk syarat bagi sekolahnya sendiri, mereka harus menyatakan bahwa tidak akan memungut sepeser pun dari siswa penerima bantuan begitu ya. Bagaimana nih monitoring dan juga pengawasan pelaporannya dan bagaimana supaya transparan begitu ke semua pihak? Ya, semua sekolah kan merupakan lembaga berbadan hukum dan kemudian membangun kerjasama MOU, menandatangani bersama-sama kesepakatan kerjasama, di mana di dalam kerjasama tersebut dipersyaratkan beberapa hal. Salah satunya adalah tidak boleh memungut uang gedung, tidak boleh memungut iuran SPP, kemudian LKS. LKS juga ya. Kemudian ada beberapa, ada beberapa. Namun kalau seragam kami belum mampu untuk membiayai seragam. Tentu kita berharap semua, khususnya orang tua, murid, itu memonitor dan bila mana ada yang tidak sesuai dan banyaklah yang selalu harus kita tindak lanjuti dan secara perlahan kita evaluasi karena saya yakin kebijakan sekolah gratis ini merupakan solusi terkait dengan mengurangi angka putus sekolah tadi, kemudian juga mengurangi beban masyarakat ya orang tua yang tidak punya kemampuan finansial yang baik dalam kondisi seperti ini, dan juga ini adalah supaya di IPM kita ya indeks pembangunan manusianya lama sekolahnya itu naik gitu. Dan tentu program ini nggak bisa kita rasakan sekarang. Dan saya punya keyakinan juga bahwa salah satu cara keluar dari kemiskinan itu adalah melalui pendidikan. Setuju sekali ya. Dan ini menarik sekali bahwa program sekolah gratis ini bisa dibilang membuat peta baru ya, mengubah peta akses pendidikan ya bagi anak-anak di Banten. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol selanjutnya mengenai investasi sumber daya manusia di Provinsi Banten. Tetap bersama kami hanya di Zona Inspirasi. Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi, Saudara, bersama Gubernur Banten, Bang Andra Soni. Kita masih ngobrol mengenai program terbarunya, yaitu program sekolah gratis ya, melalui program Pergub 15 tahun 2025. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bahwa program sekolah gratis ini membawa peta akses pendidikan yang baru ya, begitu, bagi masyarakat atau anak-anak di Banten. Nah, ini membawa pesan besar ya, Bang, SDM unggul untuk menarik investasi yang lebih besar. Hasta cita keempat, betul ya, Bang ya. Tapi apa langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai itu? Provinsi Banten saat ini kan merupakan provinsi yang beberapa tahun terakhir yang realisasi investasinya nomor 5 terbesar di Indonesia. Dan tahun ini kita ditargetkan 119 triliun. Nah, investasi sebesar itu tentu membutuhkan tenaga kerja. Nah, selama ini masyarakat Banten sendiri itu kadang kalah bersaing
dengan mencari kerja dari tempat lain. Sehingga kita harus mempersiapkan hal ini, salah satunya adalah melalui jalur pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Kenapa kita nggak bicara SD, SMP ya? Proses SD wajib belajar 6 tahun sudah berjalan dan sukses. Dan kemudian alhamdulillah juga 9 tahunnya SMP sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sehingga jenjang berikutnya harus kami sambut yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2017. Ya, kita harus urusi itu. Dengan program ini kami berharap tentunya turun angka putus sekolah, naik angka partisipasi sekolah di usia 15 sampai dengan 18 tahun. Dan kemudian juga dengan sendirinya bisa mengurangi pernikahan anak. Ya, anak-anak masih di sekolah gitu. Kalau sekarang kan di pedesaan, karena sekolah jauh, negeri terbatas, maka kadang solusinya dinikahkan. Terus kemudian tentu jangka panjangnya adalah angka lama sekolahnya warga Banten naik. Kalau sekarang kan masih 9,18. 9,18 ini kurang lebih lulus SMP, masuk SMA, nggak lama kemudian keluar atau berhenti. Gitu. Karena apa? Faktor biaya dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu kurang lebih indikator-indikator nanti yang akan kita capai. Kami optimis, yakin bahwa akses pendidikan yang berkeadilan salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan ke seluruh masyarakat Banten usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan mereka. Lalu apakah ini tepat sasaran? Semua anak sekolah. Ya, di tahun pertama kami belum membuat indikator lain selain anak itu adalah anak Banten yang tidak diterima di negeri. Berikutnya tentu kita harus membuat beberapa batasan. Salah satu adalah melalui DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, di mana desil 1, desil 2 itu diprioritaskan. Ada afirmasi khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu agar, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk keluar dari kemiskinan. Nah, program sekolah rakyatnya Pak Prabowo kan menyasar anak-anak yang dari desil 1, desil 2 tersebut. Nah, kami semacam tambahan dukungan kepada program sekolah rakyat tersebut. Dan cita keempat Pak Prabowo itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi itu adalah anak-anak usia-usia produktif nanti ya harus dibekali dengan pendidikan. Apalagi di Banten nih, kalau kita tahu banyak sekali kawasan industrinya. Kalau saya nggak salah ada 16 kawasan industri, total ada lebih dari 3.500 industri besar dan juga kecil. Harus unggul dong ya Bang ya SDM-nya. Nah ini untuk link and match-nya bagaimana supaya SDM di Banten ini match gitu dengan kebutuhan industri? Nah, dari 65.000 peserta sekolah gratis ini, didominasi persentase terbesarnya, lebih dari 60%-nya, itu adalah SMK. Sekolah menengah kejuruan. Sudah siap kerja ya? Ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, dalam perkembangannya, industri di Banten berubah. Ya, faktornya banyak. Salah satu adalah faktor upah dan sebagainya. Karena konsekuensi, Mbak, karena kita ada berbatasan langsung dengan Jakarta, maka biaya hidup dan lain-lain mendekati Jakarta, sehingga angka upah kita juga lebih tinggi dari provinsi lain. Dan kemudian yang tadinya padat karya, alas kaki, garment, tekstil, dan produk tekstil lainnya, itu banyak sekali di Banten sehingga penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Nah, seiring dengan perubahan tadi, mulai banyak menggunakan teknologi dan sebagainya, dan kemudian banyak relokasi ke wilayah-wilayah yang upahnya lebih murah atau jauh lebih murah, itu bagaimana berubahlah di Banten sekarang investasinya lebih ke padat modal. Nah, sehingga padat modal ini akan lebih banyak menggunakan teknologi. Kita harus mempersiapkan generasi kita, warga kita, untuk bisa bersaing supaya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kawasan industri, pertumbuhan industri-industri yang ada di Banten bisa diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja. Dari padat karya ke padat modal, ini juga tentunya kualitas harus dikedepankan gitu ya. Kalau betul apa sih Bang Sony, mungkin gambarannya 10-15 tahun ke depan, apa yang ingin diwujudkan di Banten melalui investasi di bidang pendidikan ini? Iya, pertama tadi saya sampaikan ada beberapa indikator. Kedua tentu pertumbuhan ekonomi di Banten naik. Dan ketiga angka pengangguran, angka kemiskinan itu turun. Dan kami yakin bahwa pendidikan merupakan investasi yang harus kita laksanakan. Pendidikan merupakan investasi yang bermanfaat bagi rakyat kita, dan pendidikan merupakan investasi strategis untuk jangka panjang. Intinya komoditas
inklusif ya. Pendidikan harus menjadi komoditas inklusif bagi semua kalangan. Betul. Tentunya pendidikan yang inklusif, berkualitas ini penting untuk menjaga akses dan juga infrastrukturnya juga. Nah, kita akan ngobrol setelah jeda berikut, tetap di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami menyaksikan Zona Inspirasi. Saudara, masih melanjutkan obrolan kami dengan Gubernur Banten, Bang Andra Soni, seputar masa depan Banten, SDM unggul, investasi melesat. Jadi dua hal yang berkaitan dan menjadi khas cita keempat tadi ya. Kalau kita bicara Banten, mungkin orang mikirnya mungkin Tangerang aja. Padahal kan Banten juga ada Pandeglang, ada Lebak gitu kan, kayak sebagai warga Banten juga begitu. Tapi yang menarik, kemarin saya tahu Bang Andra sempat mengunjungi dan memperbaiki jalan di Desa Cimoyan ya, di Pandeglang. Ini berdasarkan laporan masyarakat ya. Apa yang mendorong Bang Andra begitu cepat tanggap menanggapi laporan masyarakat? Provinsi Banten ini luas sekali. Dan 80%-nya merupakan desa. Ya. Dan kemudian infrastruktur desa kita, ya desa ya, di mana-mana desa, infrastrukturnya kebetulan di Banten memerlukan perhatian khusus. Dan ada 4 kabupaten, jumlah desanya kurang lebih 1.238 desa yang harus kita perhatikan. Maka saya punya program juga namanya Bang Andra. Ini bukan program setelah saya jadi, tapi saat saya kampanye, saya menawarkan ke masyarakat. Karena melihat realita bahwa jalan-jalan desa itu banyak yang kondisinya ada yang rusak, lebih banyak rusak parah, dan kemudian ada juga yang belum pernah dibangun. Salah satunya yang di Cimoyan tersebut, itu kan tanah. Program ini sebenarnya adalah dukungan kepada pemerintahan desa dan dukungan kepada pemerintah kabupaten kota. Bukan menjadi kewenangan daripada pemerintah provinsi. Tapi karena kami adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, melihat masyarakat mengeluhkan jalannya dan puluhan tahun tidak dibangun, tentu dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kami mulai. Apakah ini bisa selesai dalam 1 tahun? Pasti tidak. Karena jumlah jalannya banyak sekali. Kemudian desanya aja ada 1.000 lebih. Kemudian apakah bisa selesai dalam 5 tahun? Pasti tidak, karena panjang. Tapi paling tidak kita memulai. Maka alhamdulillah sejak saya dilantik bersama dengan Pak Wakil Gubernur, kami telah membangun 60 titik jalan desa dengan panjang lebih dari 60 km. Ini di berapa kabupaten? Di 4 kabupaten tersebut ya, karena jalan desa di 4 kabupaten. Ya, itu ada juga memang yang rusak itu jalan kabupaten, tapi melewati beberapa desa. Nah, itu juga dari mana kami bisa? Ini udah rahasia umum ya. Hampir semua masyarakat di desa di Banten mengeluhkan kondisi jalannya, khususnya di wilayah Pandeglang dan wilayah Lebak. Sehingga harapan masyarakat harus kita upayakan. Bagaimana cara menentukannya? Ya, memang berbasis usulan. Kedua, berbasis juga informasi-informasi yang saya dapatkan. Bahwa ada guru ya yang terjatuh saat dia mau berangkat ke sekolah. Bayangkan, tugas mulianya untuk mengajar, kemudian dia terhambat dengan jalan yang rusak atau jalan yang buruk, dan kemudian celaka dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi prioritas kita. Ternyata setelah kita tinjau langsung, di situ adalah pusat pertanian, di situ juga fasilitas kesehatan, puskesmas, ada sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA, SMK, sehingga ya menjadi semakin kuat itu alasan itu untuk segera dibangun. Dan ada beberapa jalan lagi yang puluhan tahun tidak dibangun. Dan tentu ekspektasi atau harapan masyarakat kepada pemerintah Provinsi Banten semakin meningkat. Ya kita tidak bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa ini bukan kewenangan kita, tapi kita harus segera merespon dan kita memulai saja. Ya, tugas kita adalah memulai, dan kemudian ya kita ini akan berkelanjutan di kepemimpinan berikutnya dan sebagainya. Karena Bang Andra juga pernah bilang ya bahwa Banten itu sebetulnya potret dari Indonesia loh, karena letaknya bersebelahan dengan Jakarta ya. Berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan, pasti banyak benefitnya. Investasi salah satu ya, kemudian infrastruktur yang besar-besar, jalan tol, pelabuhan, bandara dan sebagainya. MRT juga ya baru. Nah, MRT Jakarta punya. Kami sedang berusaha menjadi tetangga yang baik, ya, menjadi tetangga yang saling support, dan insya Allah mudah-mudahan MRT juga menjadi program berikut yang bisa kita optimalkan dengan segala keterbatasan kita, jadi sehingga desa sekarang bisa bergerak dan
dukungan dari pemerintah pusat atau dari Pak Prabowo juga maksimal. Salah satu adalah program MBG. MBG ini bila dioptimalkan pelaksanaannya, ini bisa menyerap tenaga kerja. Kemudian di Provinsi Banten sendiri kurang lebih sekitar 1.300 dapur. Di mana rata-rata setiap dapur 40 sampai dengan 45 orang. Kita bisa bayangkan berapa jumlah tenaga kerja baru yang melibatkan ibu-ibu dan sebagainya. Terus kedua, kita bisa menjadi supplier daripada dapur tersebut. Nah ini kan harus diorkestrasi. Prosesnya perlu proses, karena kan jumlahnya besar. Dan pemerintah Provinsi Banten terus memberikan dukungan dan melakukan koordinasi dan sebagainya untuk program ini, karena manfaatnya pasti kepada warga Banten, baik sisi penerima manfaat, kedua dari sisi efek-efek positif yang akan timbul dari program-program tersebut, ditambah lagi desa sekarang juga, desa juga sekarang punya koperasi Desa Merah Putih. Nah, secara holistik ya, dimulai ya. Jadi pembangunan dari desa ini, nah kita pemerintah Provinsi Banten dukung dari infrastrukturnya. Kalau jalannya bagus, pergerakan masyarakatnya juga bagus, pertumbuhan ekonominya pasti akan naik. Maka alhamdulillah di triwulan 2 Provinsi Banten kembali mengalami tren positif dalam pertumbuhan ekonominya sebesar 5,33, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,12. Dan mudah-mudahan ini terus positif karena tadi nilai tukar petani naik, kebijakan Pak Prabowo untuk Bulog menampung hasil panen dan yang tadinya kadang nggak sampai Rp5.000 per kilo sekarang sudah 6.500 minimal. Dan kemudian tadinya sebelum tanam susah dapat pupuk, sekarang lebih mudah. Dan kemudian tadinya pas panen tiba-tiba ada impor beras. Kalau sekarang yang kami dengar dan yang kami ketahui bahwa tidak ada impor beras lagi, dan petani menyampaikan kepada kami tentang bahagianya mereka sekarang. Nah, maka kami dukung dengan infrastruktur, salah satunya jalan. Jadi selain menyasar arah pendidikan, tapi kami juga menyasar ke wilayah-wilayah produktif di Provinsi Banten. Nah, kalau balik lagi yang ke Cimoyan tadi, ini kan mungkin laporan masyarakat ya. Tapi bagaimana prioritas dari Pemprov Banten sendiri nih Bang, supaya perbaikan jalan, infrastruktur, pendidikan juga ini bukan hanya reaktif berdasarkan laporan, tapi juga bisa lebih berkelanjutan dan sistematis. Jadi gini, Bang, kalau bicara tentang mampu nggak pemerintah Provinsi Banten menyelesaikan ini dalam 5 tahun, 1 tahun, 5 tahun? Nggak bisa. Ini perlu kolaborasi kuat. Harusnya ini menjadi tanggung jawab desa, menjadi tanggung jawab bupati. Nah, sekarang kita pahami bahwa kondisi juga keuangan masing-masing wilayah, khususnya kabupaten, yang memang selama ini fiskal mereka rendah, mengalami penurunan. Bahkan ada satu kabupaten itu tahun ini tidak punya anggaran untuk melakukan pembangunan jalan. Ada satu kabupaten. Nah, dengan adanya program ini tentu ini menyelamatkan muka daripada pemerintah kabupaten tersebut, dan kedua juga memastikan bahwa pemerintah itu hadir dengan posisi seperti sekarang. Namun ke depannya kami dengan kabupaten kota ini harus punya sebuah kesepakatan, dan kami ke depan tentu akan membuat lebih detail, membuat prioritas-prioritasnya. Contoh, kami akan lebih prioritas kepada jalan desanya saja, sehingga jalan kabupaten yang walaupun menghubungkan desa-desa itu tanggung jawab yang harus segera diutamakan oleh bupati. Kedua, tentu kami juga harus melihat, memprioritaskan jalan yang belum pernah sama sekali dibangun. Selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun. Untuk memastikan bahwa negara hadir dan bahwa kita sudah merdeka. Baik, ini dia tadi ya. Kemudian kita juga berikutnya adalah level yang rusak berat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan nantinya pemerintah Provinsi Banten itu selalu berusaha untuk hadir menjawab semua tantangan dan memulai inisiatif dan juga sesuai dengan program pusat ya. Dan ini juga, ini juga terobosan ya Pak. Karena jalan desa itu 2 level di bawah tanggung jawab kami. Kan jalan, terutama jalan negara, jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian keduanya jalan provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Ketiga, jalan kabupaten atau jalan kota yang menjadi tanggung jawab mereka. Di sana mereka wajib membangun, ya kemudian wajib merawat dan sebagainya, punya tanggung jawab masing-masing. Keempat, jalan desa. Pemerintah pusat mengurusi jalan-jalan nasional. Dia punya ciri khas lebih besar, lebih luas, lebih mulus ya. Kemudian jalan provinsi, ya beberapa provinsi
ada kondisinya yang sudah persentase mantapnya besar. Salah satu Provinsi Banten, kita sudah hampir mendekati 100% dalam kondisi mantap ya. Tinggal 12 km jalan Provinsi Banten yang belum selesai kita kerjakan. Baik. Nah, ini adalah jalan yang naik status atas permohonan kabupaten untuk menjadi jalan provinsi dan tinggal 12 kilo lagi. Rasanya kalau mendengarkan penjelasan dari Bang Arani optimistis sekali nih, walaupun baru sebentar menjabat, tapi kedepannya semoga ini bisa ke checklist satu-satu PR untuk Provinsi Banten ya. Terima kasih Bang Andra untuk waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Zona Inspirasi Kompas TV ya. Semoga ini bisa menjadi bukti bahwa komitmen Pemprov Banten ini selalu hadir untuk masyarakat supaya Banten ini menjadi lebih kuat, lebih tangguh, berdaya saing, dan juga investasi ini akan lebih besar ke depannya lagi. Terima kasih sudah menyaksikan Zona Inspirasi. Saudara, selama 30 menit belakangan ini saya Gita Hapsari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.